Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi kita semua atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan iman serta kesehatan lahir dan batin. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah judul ceramah yang akan disampaikan secara langsung oleh Dr. Muhammad Irfan SHI MSy yang berjudul Seperti Apa Maksud Syaitan yang Terbelenggu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita saksikan. Siapa orang yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka dia akan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, akan diampuni segala dosanya yang sudah lalu. Siapa yang bergembira. Cuma yang jadi masalah, apa pas Ramadan ini datang semuanya bergembira? Kan enggak juga. Ada yang bergembira, ada yang enggak gembira. Aduh, besok Ramadan macet kita. Bisa saja ada yang ngomong kayak gitu. Sepi berarti job. Bisa saja begitu. Jadi ada yang bergembira, ada yang tidak bergembira. Nah, kita ambil contoh yang tidak bergembira. Malas sholat. Bayangin, sholat hanya beberapa rakaat di luar Ramadan, ditambah ada tarawih segala. 23 mulai mencak-mencak. Ingat, tarawih itu sunnah, itu kata dia. Banyaklah sunnah-sunnah. Pokoknya dia mau ngejaga diri gimana caranya nggak salah kalau nggak tarawih aja gitu. Ya memang saya ini maulah puasa, cuma nggak tahu badan ini agaknya ada masalah. Mah ini memang dari kemarin. Ini tanda orang nggak suka datang Ramadan. Ada aja lah penyakit-penyakit yang nggak keluar itu muncul semua di bulan Ramadan itu. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu, orang yang nggak senang dengan datangnya Ramadan, nggak senang puasa, nggak senang ibadah, nggak senang sholat, itu mereka itu masih ada di dunia nggak? Masih boleh nggak ke pasar? Masih. Ke swalayan masih boleh? Mancing? Touring? Boleh. Tapi bagi yang nggak senang dengan Ramadan, sama dengan posisi bebas itu posisi terbelenggu, Pak. Kelihatannya aja badan bisa kesini, tetapi dirinya itu terbelenggu dengan keadaan Ramadan. Enggak disumputin di dalam kamar maksudnya, enggak. Bebas dia itu berkeliaran kemana aja. Tapi dengan aturan-aturan Ramadan yang ada, dirinya menjadi terbelenggu. Nah begitu secara maknawi, setan itu bukannya dikerengkeng di atas sana. Laju dia nggak bisa berbuat, bisa dia berbuat kemana-mana. Jadi begitu Pak, ya setan itu berkeliaran. Tetapi kenapa setan berkeliaran tapi terasa terbelenggu? Karena tubuh zahirnya dipuasakan. Ketika tubuh zahir itu dipuasakan, maka yang naik gairah semangat ibadah adalah tubuh batin. Ketika zahir lapar, ruhani kenyang. Ketika ruhani kenyang, masjid penuh. Maka enggak heran di bulan Ramadan masjid penuh. Di awal gitu. Tadinya saya enggak mau ngomong di awal.
Karena kawan sebelah udah nyentil di awal. Di awal. Nah ini, itu artinya perlu dipahami secara maknawi. Banyak kasus-kasus mesti dipahami secara maknawi. Sendal siapa yang ketinggalan di surga? Sendal Nabi siapa? Nabi Idris. Nah, itu kan perlu dikaji. Saya hanya gara-gara sendal pergi lagi ke surga. Nah, sendal yang mana secara maknawi? Sendal itu pakaian, Pak. Pakaian diri. Adalah nantilah itu. Untuk tahun berikutnya itu. Untuk PR. Itu, nah, balik lagi kepada Lailatul Qadar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersujud syukur kepada Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan ilmu tasawuf yang mengkaji, memahami bidang ruhani. Al-Qadar itu apa? Lailah itu malam. Al-Qadar itu adalah ketentuan. Ketentuan dari Allah, ketetapan yang ingin ditetapkan oleh Allah. Orang kalau sudah ditentukan, itu. Umpama ada acara hajat ini nanti halal bihalal, sudah ditentukan si A ini di bidangnya ini, si B di bidang ini, si C. Kalau sudah ditentukan, SK itu sudah keluar, maka gerak dan diam dia, pikiran dia akan fokus mengarah kepada satu bidang. Artinya apa? Yang tadinya banyak mengurus bidang, karena sudah ditentukan dalam satu bidang, maka dia akan fokus kepada satu bidang. Nah, dari banyak bidang kepada satu bidang, itu perubahan. Apa maknanya? Manusia yang tadinya jauh hati kepada Allah, lantas Allah tetapkan dirinya sebagai kekasihnya Allah, Habibullah. Maka di saat itulah pikiran, hati, rasa, dan lain sebagainya akan condong dirinya kepada Allah dan membuat perubahan besar pada dirinya. Jadi singkatnya, Lailatul Qadar, orang yang mendapatkannya adalah mereka yang mengalami perubahan dalam kehidupan. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak giat menjadi giat, dari yang lalai menjadi ingat, dari yang putus menjadi sambung, dari yang tidak paham menjadi paham. Jadi singkatnya, Lailatul Qadar itu adalah perubahan pada diri seseorang. Ya nggak apa-apa, cahaya nggak muncul, air nggak berhenti, enggak. Nah, tetapi diri ini mengalami perubahan. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua mengalami perubahan-perubahan dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Kalau menurut ulama usul, takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, definisi takwa ini hari ini dari kemarin, dari tahun kemarin sampai hari ini definisi itu mulai dikritik, Pak. Kritikannya rasional. Sederhana pertanyaannya, apa bisa kita manusia ini menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya? Pertanyaannya, apa bisa? Lagian ilmu yang disampaikan Buya aja enggak semuanya kita paham, enggak semuanya kita amalkan. Nah, ini semua perintah Allah mau kita kerjakan, semua larangannya
mau ditinggalkan. Pertanyaan mendasar adalah apa bisa? Nah, saya kalau menjawab pertanyaan ini, kalau saya berhenti pada posisi tawassut saja, tengah-tengah, terlalu sebelah kanan enggak juga, ke kiri enggak juga. Menggembak-gemborkan begitu pertanyaan jangan juga gitu. Sebab tergantung sisi pendekatan mana yang digunakan. Kalau sisi pendekatannya syariah fikih, kemampuan pada diri, tentu enggak bisa. Mustahil lah hukumnya. Ketika pendekatan itu dengan kemampuan diri syariat. Ya bayangin aja, sholat 5 menit di masjid, ngomongin tetangga 3 jam, udah hancur-hancur lagi itu. Ya perintah yang satu dikerjakan, tapi larangan yang lain jojong juga. Kira-kira masih nggak yang hadir di sini? Enggak lah ya, enggak. Udah bersih lah. Ya oke. Kalau tetangga enggak, pengurus masih diomongin. Masih bisa. Ini gimana pengurus masjid ini? Masa buka bersama aja kayak gini, kurma aja terus satu. Umpama. Mungkin pengurus enggak diomongin, tetapi sesama ikhwan bisa. Dan lain sebagainya. Nah artinya kayaknya sih agak berat kalau definisinya menjalankan semua perintah. Nah, tapi kalau dia sisi pendekatannya adalah akidah dan tasawuf, gitu ya. Ketika hati terhubungkan kepada Allah, ruhani hilang muhdas, lalu hadir qadim, itu terpahami dengan kaji ilmu hakikoh yang baik dan benar, tidak mustahil pula hamba tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu. Orang kalau sudah dibimbing itu banyak kuncinya, Pak. Banyak kunci dalam arti tidak sama seperti yang lain. Maka orang-orang yang terhubungkan ruhani, kalamnya penuh dengan makna. Nah, barangkali kita beralih kepada pemahaman yang lain ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, takwa itu apa? Ma huwa taqwa? Kalau dalam matan itu bunyinya ammat taqwa. Takwa itu apa, Ubay? Lalu kata Ubay kepada Umar, hal salikta tariqan? Apakah pernah kamu berjalan di tempat yang sempit dan banyak duri serta bebatuan kerikil? Bala, saya pernah melewatinya. Ma'amilta, bagaimana yang kau lakukan? Samirtu wajtahidtu. Samirtu wajtahattu. Ikuti sama-sama. Samirtu wajtahattu. Kata Sayyidina Umar, kalau saya bertemu jalan yang sempit, lalu ada duri dan batu kerikil, maka saya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Lalu kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, kata beliau radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ubay, falizalikat taqwa. Takwa itu begitu, kata Ubay. Jadi apa yang disebut takwa itu? Hadirnya kehati-hatian pada diri untuk mencoba berharap ridho kepada Allah. Hati-hati dalam berfikir, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam memutuskan perkara, hati-hati dalam berjalan, hati-hati dalam berfikir, hati-hati dalam ucapan. Karena capaiannya ingin mengharapkan ridha Allah. Kehati-hatian yang muncul pada dirimu, falizalikat taqwa.
Kayaknya agak lebih agak lebih mudah memahamilah takwa itu. Kalau menjalankan semua perintah Allah agak abot kayaknya. Selevel kita kayaknya sampai ajal juga kayaknya. Berat kayaknya. Nah, yang ada juga adalah kehati-hatian. Saya ambil contoh begini. Umpama nanti selesai dari tarawih nanti, hujan, kan kita mau pulang masing-masing. Baru sampai di jalan itu hujan, balik lagi ke sini. Ngomong sama Pak Wawan, Pak, ada payung apa enggak? Ada. Begitu ada payung dikasih ke kita. Akhirnya kita keluar dengan apa? Payung. Berharap supaya baju ini tidak basah. Begitu payung sudah diperoleh, diapakan namanya? Dibuka, dibentangkan. Merojol payung itu. Begitu diginikan, labas, besi-besinya itu jatuh-jatuh semua. Ambrol. Maklum ini karena lapar ini puasa. Brodol ya. Brodol terus apa lagi? Buyar. Hancur. Ya lebih kurang begitulah. Kira-kira begitu payung sudah dibentangkan lalu tiba-tiba jatuh semua, mulai dari besi-besi sama kain-kain yang di payung itu, badan basah nggak? Basah. Tangan jadi basah, baju basah nggak? Basah. Kaki basah. Tapi dia walaupun badan basah, Pak, walaupun baju basah, sudah dihitung hati-hati. Pahami. Sudah dihitung hati-hati. Paham nggak sih saya ngomong kayak gini? Paham nggak? Kita ini sudah belajar zikir, gitu ya. Sudah belajar kalimah la ilaha illallah, sudah ngamalkan khotaman manakib, sudah ngaji musahadah berkali-kali, gitu. Tapi maaf, walaupun sudah begitu, suka ada aja brodol itu tadi, keceplosan mulut ini, ngomongin si ini, melakukan kesalahan, barangkali gitu, buka HP, maksudnya mau ngeliat WA, nggak taunya ada foto cantik. Agak berat itu, geser itu agak berat. Tapi ngomong astagfirullah sambil geser, itu sudah kehitung hati-hati itu, Pak. Udah hitung hati-hati. Udah takwa itu. Nah, yang repot dicari lagi. Lah, mana? Nah, kalau itu belum takwa itu. Udah itu di-share ya. Share ke kawan. Maksud hati jangan sampai hilang. Sewaktu-waktu mudah nyari. Kalau itu nggak masuk itu. Mau pergi di malam hari, lampu mati, nggak ada lampu, pinjam senter. Begitu senter sudah dihidupkan, masih juga masuk lubang. Walaupun badan babak belur masuk lubang, maaf, itu sudah dihitung hati-hati. Nah, jadi takwa itu begitu. Innalladzina taqaw, yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu adalah idza matsahum, ketika mereka ada rasa bergetar, ada keinginan, tersentuh mulut, ta'ifum minasyaiton, yang diselimuti oleh bisikan-bisikan syaitan. Mulut ingin ngomong karena dibisikkan oleh syaitan, telinga ingin mendengar dibisikkan oleh syaitan, mata ingin, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dalam ayat tersebut, yatadzakkaru, ketika ingin melakukan perbuatan itu, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faidahum mubsirun, sampai mereka
melihat kesalahan yang ada pada diri. Ingin melakukan kesalahan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergolong orang-orang yang bertakwa. Udahlah, saya rasa itu karena keadaan yang sudah tidak kondusif. udah nggak kondusif. Walaupun saya ngomong pasti inilah yang dilihat. Iya. Iya, menggoda. Tapi ini sudah kehitung hati-hati ini sudah. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.